angkatan 10 Kabupaten Belu dari SMA Negeri Makir. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Cornelia Anandau. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri Makir. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas nantinya. Jadi adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih percaya diri dan lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Saya izin untuk bertanya Ibu, bisa ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelumnya kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nantinya? Oke, baik. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya siapkan di sini, ada 3 tujuan pembelajaran di sini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan kondisi sosial politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dengan berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai peristiwa yang mengancam integrasi bangsa seperti pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Asis, Republik Maluku Serikat, PRRI, Permesta, dan terakhir G30 SPKI. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah mengenai berbagai peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa dan mengkomunikasinya dalam bentuk tekstual, visual, dan bentuk lainnya. Oh iya, baik Bu. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di dalam kelas. Terus selanjutnya, bagaimana dengan arah pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi baik, untuk area pengembangan itu saya menggunakan 2, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada pada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Dan saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya. Jadi baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan untuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Ibu, jadi rancangan yang akan diterapkan oleh Ibu di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan metode pembelajaran program basic learning, ya, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran di kelas? Nah, jadi untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan beragam media seperti PowerPoint, LKPD, selain itu ada rubrik, ada juga proyektor, dan juga ada media lainnya seperti untuk melakukan kegiatan project itu harus misalnya pembuatan mind mapping, itu harus ada gunting, kertas warna, dan sebagainya. Oh iya, baik sekali ya Ibu.
Jadi kira-kira kapan Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, terus di kelas berapa, dan kira-kira di jam keberapa Ibu? Untuk pelaksanaan pembelajaran kebetulan hari ini saya ada jam pelajaran di kelas 12 IPA itu pada jam pelajaran ke-3 dan 4. Oh iya baik Bu, jadi nanti kita akan observasinya di hari Selasa di kelas 12 IPA pada jam ke-3-4. Jadi saya izin nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Oke, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Ibu, percakapan pasca observasi. Bisa ya Bu? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi dari percakapan hari ini saya mendapat gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian saya akan mempersiapkan diri dari sekarang sampai nanti dan saya memiliki gambaran percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Nanti kita lanjut lagi percakapan pasca observasi setelah di dalam kelas dan nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Fridus Jansen ya Ibu. Baik, Ibu. Oke, demikian percakapan hari ini, sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Berarti siap ikut pelajaran ya? Ya. Baik, terima kasih untuk kesiapannya, untuk senyumnya, untuk semangatnya. Baik, jadi kita sebelum mulai pelajaran hari ini satu orang Ibu minta untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mungkin Charles, silakan.
Saya masih ditemani oleh Ibu Cornelia Anandahu sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu Nela. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik Ibu. Oke, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung Ibu? Baik Ibu, kalau menyangkut perasaan saya mungkin tadi saya kelihatan sedikit tegang karena belum terbiasa di observasi. Jadi mungkin agak kelihatan tegang, tapi prosesnya bagus karena berjalan dengan baik. Oke, bagus jika kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali ya Ibu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, lalu langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, mungkin dalam tahapan tentu saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangan yang saya kembangkan yaitu keterampilan dan pengetahuan. Baik, jadi area pengembangannya keterampilan dengan pengetahuan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berhasil, tetapi belum maksimal. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan alurnya walaupun masih ada sedikit kekurangannya, ya begitu ya Ibu. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Jadi kendala atau tantangan yang biasa dihadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas itu selalu ada siswa yang tidak mau terlibat aktif, kelihatan malas atau seperti apa, pokoknya kelihatannya tidak mau aktif atau bekerja sama selama kegiatan pembelajaran. Oke, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif. Baik, jadi mungkin siswa tersebut tidak terlihat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu ya Bu? Iya. Jadi kalau saat pembagian kelompok teman lain kerja, sebentar presentasi, lalu ikut-ikutan saja dalam kelompok mengandalkan teman. Iya, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompok? Jadi mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah yang sedikit, yang terlalu banyak tiap kelompoknya, saya juga akan menggunakan pendekatan dengan sesuai dengan minat siswa. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya siswa sehingga siswa merasa nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Iya, baik. Jadi itu rancangan ke depannya Ibu. Saat proses pembelajaran ke depan, Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan dan menggunakan gaya belajar yang diminati oleh siswa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan kemarin ya Ibu. Saya tunggu nanti cerita-cerita seru berikutnya, apakah bisa direalisasi atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dan rencana tindak lanjutnya? Secepatnya Ibu, saya belum tentukan jadwal pastinya, tapi secepatnya saya akan hubungi Ibu untuk sama-sama lakukan tindak lanjut. Baik Ibu, mudah-mudahan jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan terus rencana realisasinya bisa segera direalisasi ya Bu. Oke, baik Bu Nela, terima kasih atas waktunya. Salam